Mungkin banyak hal yang dapat mengingatkan kita tentang betapa indah dan uniknya Indonesia ini. Perjalanan kali ini membawa saya ke sebuah kota yang sudah tidak asing lagi kita dengar, Bukit Tinggi. Ya, kota yang mempunyai banyak cendekiawan yang sangat berpengaruh pada saat perang melawan penjajah. Dan salah satu bukti sejarah yang masih terjaga hingga kini tentunya Jam Gadang, hasil dari pemberian Ratu Belanda pada masa penjajahan VOC. Saat ku berjalan tanpa ragu, tanpa bimbang, takkan ku lepaskan engkau dari Monik mah, si Ita sadar. Monik Ita. And this one, the only one, original Dubmute sound system. Now are you ready? Ready to rumble in the jungle? That's right. I love to see you dancing, moving to the beat. You're moving to the beat, you're moving to the beat. I love to see you dancing, moving to the beat. You're moving to the beat, you're moving to the beat. You're moving to the beat. Shuffling up your feet, cause we're gonna light the fire. I'm on Papa T, I am the Dubmute rocker, a groove rider from the city of Georgia. Watch me ride the rhythm on the microphone center. Give it a twist. Hai, apa kabar? Baik. Baru nyampe sini. Iya? Iya. Gak nyangka akhirnya saya bertemu dengan Uyung. Nama aslinya sih Agung, tapi saya lebih suka memanggilnya Uyung. Tak banyak perubahan dari penampilan Uyung, seperti saat masih di Jakarta dulu. Berawal dari ceritaku kepada Uyung tentang oleh-oleh pesanan teman-temanku di Jakarta. Di samping untuk memuaskan hasratku dalam mencari dan menggali sisi lain dari keunikan yang terdapat di kota ini, akhirnya Uyung membawaku ke suatu tempat di mana tersimpan banyak mutiara. Aku jadi penasaran, di mana sih tempatnya? Tenang saja di belakang ya Adinda. Abang Uyung akan membawa Adinda ke surganya mutiara. Pegang erat-erat. Jangan lupa baca bismillah. Saat di perjalanan, kita melewati beberapa objek wisata. Di antaranya adalah Lobang Jepang. Ini dia yang namanya Lobang Jepang, bukan lubang hidung. Dan tak hanya itu, tak jauh dari sana kita juga akan dimanjakan oleh keindahan alam Ngaresiano yang kemiringannya hingga 90 derajat. Setelah menelusuri jalan yang dikelilingi oleh banyak pepohonan, udara yang segar dan bebas polusi, kami akhirnya sampai di sebuah tempat yang bernama Koto Gadang. Ternyata, Uyung ingin mengajakku ke Amai Setia, tempat yang sudah dibangun sejak tahun 1905. Kira-kira keunikan apa ya yang akan kita temui di sini?
Nah, ternyata di Amai Setia ini terdapat banyak sulaman dan perhiasan perak. Bentuknya pun beraneka ragam. Begitu juga dengan perhiasan peraknya. Dari giwang, kalung, gelang. Saya sampai bingung mau milih yang mana buat dibawa pulang. Sedang asik melihat-lihat, mata saya tertuju pada sebuah foto bergambar perempuan. Saya jadi penasaran. Dari informasi yang didapat, perempuan ini bernama Rohana Kudus. Rohana Kudus adalah perempuan pelopor emansipasi wanita di wilayah Sumatera Barat. Rohana sengaja mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Kerajinan Amai Setia. Bukan hanya mengajarkan keterampilan, tapi Rohana juga mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dari mulai baca tulis, agama, budi pekerti, sampai bahasa Belanda. Hebat kan? Shadows from sleepless nights beneath our eyes. Shadows in the crib. Mungkin ini dia mutiara yang disebut oleh Uyung. Tapi ngomong-ngomong, Uyung kemana ya? Kok gak kelihatan lagi? Shadows where two gravestones stand. Ini aku lihat juga di sini. Ibu tuh ada pakaian lama. Tadi aku kan pas kamu lihat ke belakang sana, aku naik ke atas. Ibu tuh ada museum di sini ya. Jadi aku merasa tertarik dengan museumnya. Lalu aku kesini. Ya, sekarang kok aku ke WC dulu ya, ke WC ya sebentar ya. Ya, ke WC. Aku mau ke WC sebentar ya. Iya, kamu lihat lah, ini bagus-bagus semuanya nih. Dari tahun-tahun ketumba, tau nggak? Tahun-tahun ketumba. Ya, makanya kamu kok anak Jakarta tuh kalau main ke Minang tuh harus pandai bahasa Minang juga. Iya, aku. Iya, siap. Ternyata benar apa yang dibilang Uyung. Banyak mutiara yang lahir di sini. Contohnya, di sini ada museum tentang orang-orang yang berpengaruh dari zaman dulu, seperti Haji Agus Salim, Rohana Kudus, dan masih banyak lagi. Beliau tidak menuntut persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, namun lebih kepada perlakuan yang adil dan memanusiakan perempuan. Perputaran zaman tidak akan pernah membuat perempuan menyamai laki-laki. Perempuan tetaplah perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah perempuan harus mendapat pendidikan dan perlakuan yang lebih baik. Perempuan harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan ilmu pengetahuan. Rohana Kudus. Semua sulaman dan kerajinan yang ada di sini memang bisa membuat saya terpana. Tapi sejarah Amai Setia dan sosok Rohana Kuduslah yang membuat saya bangga. Like everyone, when the shit falls, all you wanna do.
Perjalanan berikutnya, saya dan Uyung berencana mencari kain songket yang paling halus pesanan si kakak. Dari info Uyung tadi sih, letaknya ada di Batu Taba, Ampe Angke, sebuah studio songket yang ada di daerah ini. Saya jadi penasaran, seperti apa sih istimewanya songket ini? Tuan Ben? Halo? Pada? Tuan Ben? Mr. Ben? Halo? Hey! Halo Tuan Ben, long time no see. Halo. Apa kabar? Baik, ya Sudah lama tidak? ya. Sudah 2 tahun kita nggak ketemu. Saya membawa teman. Ini dari Jakarta. Kenapa Pak Ben? Kau senang Iya. datang ke sini? Dia kesini mau pergi liburan. Kebetulan dia juga mau mencari songket. Langsung saja saya bawa ke sini. Ini kan lebih berkualitas songketnya. Hahaha. Bilangkan seperti itu. Kita masuk saja. Oke. Ya? Silakan. Oke. Akhirnya kita sampai di Sumatra Lum, sebuah studio songket yang ada di Batu Taba. Studio ini terlihat seperti rumah pada umumnya. Saya nyaris mengira kalau ini rumah biasa. Kalau dipikir-pikir, wajar aja sih. Sumatra Lum memang studio sekaligus rumah Mr. Benhard Bar. Mr. Benhard, seorang arsitek dari Swiss, telah meneliti dan membuktikan kalau songket Ampe Angke merupakan songket yang paling halus di Indonesia. Awalnya, Mr. Benhard adalah seorang turis di Indonesia. Namun, karena ketertarikannya kepada songket di Minangkabau, lalu ia akhirnya mengerahkan segala daya untuk merevitalisasi songket Minangkabau. Songket Minangkabau, songket kuno Minangkabau sangat rumit, sangat bervariasi. Setiap tempat berbeda. Sungai yang Patitangkar, Maralabu, Ampe Angke, Kamang, Pilatang, Kutukadang, dan khusus daerah Kabupaten Agam mempunyai kain yang sangat rumit. Ternyata membuat songket itu susah ya. Tiap benang harus disusun satu persatu hingga menjadi satu helai kain. Wajar aja kalau butuh waktu 1 bulan untuk menyelesaikan sehelai kain. Kain songket adalah gambaran dinamika kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Songket adalah bagian penting prosesi ritual adat. Ketika kain itu dikenakan, ditunjukkan pula fungsi dan status sosial pemakainya, baik dalam keluarga, suku, maupun masyarakat. Baru ya. Mau? Cukup berani untuk masuk? Ya, silakan. Iya, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Tidak. Saya pikir di dalam malam itu. Menyatakan kata-kata para kesah. Lah, boleh saya meminta? Tarik ini. Enggak. Terus ini apa? Yang belakang. Mungkin kami mau pamit dulu pulang. Dan masih banyak lagi. Masih jauh. Iya, dia masih banyak lagi untuk masih jauh untuk liburan. Tapi Agung, jangan dia lama lagi ya. Iya. Ya? Iya. Boleh Oke. tahun depan. Oke. Hah? Ya oke. Besok saya akan sering-sering lebih berkunjung di sini. Ya. Bolehkah kami senang menikah ke sini?
Oh, terima kasih sekali Pak Ben. Ya, Bu Ben. Enggak. Terima kasih banyak. Setelah puas berkeliling, mencari dan menemukan mutiara yang tersimpan di Sumatera Barat, saya lalu melanjutkan perjalanan ke Rasanya kurang sempurna ketika kita mengunjungi Sumatera Barat tanpa singgah ke rumah makannya. Siapa sih yang tidak kenal masakan Padang? Mungkin ini dia salah satu daya tarik yang membuat masakan Padang menjadi terkenal. Ya, ini dia Manatian Piring. Tapi tenang sebentar, soal itu tuh lah bisa dia songan, hop, Ternyata Uyung menawarkan makanan yang namanya rinua. Ikan rinua ini adalah makanan yang khas di sini dan cuma hidup di Sumatera Barat, khususnya di daerah Maninjau. Sehabis makan, perjalanan kembali dilanjutkan ke Danau Maninjau, sebuah danau yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Jika perjalanan sebelumnya lumayan panjang, kali ini kita benar-benar melewati perjalanan panjang menghadapi 44 kelokan. Dari kelokan ini, kita sudah dapat menikmati keindahan Danau Maninjau. Lihat saja pemandangan di sekitarnya. Setelah tadi kita menikmati perjalanan panjang, akhirnya kita sampai juga di Danau Maninjau. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita akan menikmati indahnya Danau Maninjau sambil cari tahu tentang rinua, ikan kecil khasnya Danau Maninjau. And found a demon in my safest haven. Seems like it's getting harder to believe in anything than just to get lost. And all my selfish thoughts, I wanna know what it'd be like to find perfection in my pride, to see nothing in the light, or turn it off in all my spite. Masyarakat sekitar banyak yang berprofesi sebagai nelayan danau, dan rinua menjadi salah satu target tangkapan para nelayan. Rinua yang telah ditangkap dan dijual ke pasar-pasar sekitar danau biasanya dihargai cukup mahal, terutama kepada para wisatawan yang datang. Danau yang merupakan salah satu aset wisata Sumatera Barat ini memang menyimpan banyak sekali keunggulan. Salah satunya adalah ikan rinua yang bisa dibuat menjadi berbagai macam makanan dan masakan. Ikan rinua memiliki postur tubuh yang kecil, karena untuk ukuran 2-3 cm sudah merupakan ikan dewasa. Memiliki warna badan pucat kekuning-kuningan dan relatif transparan. Olahan rinua sangat banyak, mulai dari digoreng biasa,
goreng balado, dipalai atau dipepes, digulai, dan masih banyak macam olahan rinok lainnya. Panganan rinok tersebut hanya bisa dinikmati di Maninjau. Jadi, datanglah ke Maninjau untuk tahu betapa gurihnya rinok. Rinok akan mati ketika ditangkap. Tidak seperti ikan kebanyakan, masih bisa diberikan oksigen di dalam plastik. Ini sebabnya wisatawan yang ingin menikmati rinok memang harus berada di sekitar lokasi Danau Maninjau. Dan untuk mengakhiri perjalanan saya dan Uyung hari ini, kita mampir ke tempat penjual rinok. Di sini kita bisa pilih berbagai olahan dari bahan rinok. Dijamin enak-enak banget deh. Rinok sebenarnya bisa dibawa pergi jauh, tapi harus dalam kondisi sudah digoreng, tanpa campuran apapun. Rinok kering yang telah digoreng ini biasanya bisa bertahan agak lama dan bisa dibawa sebagai makanan di jalan atau oleh-oleh di perantauan. Senang sekali rasanya saya bisa bawa oleh-oleh yang super unik dan gak bakalan ketemu di Jakarta. Dari semua yang saya nikmati di kota ini, benar-benar membuat saya bangga menjadi anak Indonesia. Mulai dari alamnya, kebudayaan, dan makanannya semua memang benar-benar asli Indonesia.